Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Syawalina. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas A semester 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan membahas materi tentang sumber sejarah. Nah, sebelumnya, apa sih sumber sejarah itu? Jadi, sumber sejarah adalah segala bentuk peninggalan masa lalu yang memiliki informasi atau segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bukti sejarah. Nah, ada ahli yang bernama Muhammad Ali, ia mendefinisikan sumber sejarah sebagai segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba hingga zaman sekarang. Kemudian, sumber sejarah itu ada 3. Yang pertama, sumber tertulis. Yang kedua, sumber benda. Yang ketiga, sumber lisan. Sumber tertulis adalah segala bentuk peninggalan atau keterangan secara tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nah, contoh dari sumber tertulis ini ada prasasti, laporan, arsip, catatan harian, surat kabar, dan sebagainya. Yang kedua, itu ada sumber benda. Nah, sumber benda ini adalah segala sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan kebudayaan. Contohnya itu seperti candi, patung, gerabah, kapak, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada sumber lisan. Sumber lisan itu adalah penuturan yang diperoleh dari seseorang yang terlibat dari peristiwa sejarah atau yang menyaksikan peristiwa sejarah. Nah, di sumber lisan itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber lisan sejaman dan sumber lisan tidak sejaman. Nah, sumber lisan sejaman ini keterangannya langsung dari pelaku atau saksi pelaku. Apa sih pelaku itu? Nah, pelaku itu adalah orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa sejarah. Nah, kalau misalkan saksi mata itu adalah orang yang menyaksikan tapi tidak terlibat dalam peristiwa sejarah atau tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Sumber lisan tidak sejaman itu adalah keterangannya bukan dari pelaku atau saksi mata. Kemudian, secara sifatnya, sumber sejarah itu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer itu sumber yang berasal dari kesaksian secara langsung dari pelaku sejarah dengan mata kepala sendiri. Sedangkan sumber sekunder itu adalah sumber yang ditulis oleh seorang sejarawan berdasarkan sumber primer atau bukan merupakan kesaksian langsung dari pelaku. Nah, yang terakhir itu sumber tersier. Sumber tersier itu sumber yang berupa buku-buku sejarah. Nah, ini merupakan gambar-gambar beberapa contoh dari sumber sejarah. Selanjutnya ada kritik sumber. Apa sih kritik sumber itu? Jadi, kritik sumber adalah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah untuk memperoleh otentitas dan kredibilitas. Nah, kritik sejarah ini dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal itu cara pengujiannya dari aspek luar, sedangkan dari kritik internal itu cara pengujiannya dilihat dari isi sumber tersebut. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.